Iya, Pak. Baik, Mbak Sunda, ini kita langsung aja, Pak, ya. Oke, makasih Mbak Eka. Oke, selamat siang Pak Sunu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang building an organization capacity of good strategy execution itu, tapi capable of good strategy execution, tapi fokus ke people, capabilities, and structure. Kelompok 8 terdiri dari Mbak Eka, Olivia Maulani, dan saya sendiri. Kita akan mulai dari Mbak Eka terlebih dahulu. Silakan Mbak Eka. Terima kasih Mbak Evi. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Pak Sunu. Izin mungkin saya mulai untuk presentasikan presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait dengan chapter 10 yang terdiri dari 5 learning objective, terkait dengan identifikasi apa yang harus dilakukan oleh manajer untuk menjalankan strategi dengan sukses, kemudian untuk menjelaskan tentang kenapa memperkerjakan, melatih, dan juga mempertahankan orang yang tepat itu merupakan komponen kunci dari proses pelaksanaan strategi. Lalu kemudian juga untuk memahami bahwa eksekusi strategi yang baik itu juga membutuhkan untuk pembangunan, peningkatan sumber daya, dan juga kapabilitas dari organisasi secara terus-menerus. Kemudian juga kita akan identifikasi dan juga menetapkan struktur organisasi yang mendukung strategi dan mengatur upaya kerja. Lalu untuk learning objektif yang terakhir itu lebih menjelaskan terkait pro dan kontra dalam pengambilan keputusan yang terpusat dan juga terdesentralisasi dalam menjalankan strategi yang dipilih. Selain 5 learning objektif ini, nanti kami juga akan mempresentasikan jawaban kami atas assumption of learning exercise-nya. Ada 5 soal, kemudian 1 kasus di Indonesia. Kita mengambil contoh kasus di PT Semen Indonesia. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi execution. Yaitu di sini bahwa eksekusi strategi merupakan operation driven yang melibatkan orang dan juga proses bisnis. Tahapan ini merupakan pekerjaan untuk seluruh anggota tim, bukan merupakan tugas perorangan atau hanya dari beberapa manajer saja. Kemudian dalam strategi execution ini juga dibutuhkan komitmen yang kuat dalam menghadapi perubahan, tindakan, dan juga kinerja. Selain itu, dalam melakukan eksekusi strategi, diperlukan waktu yang relatif lebih lama untuk mengubah strategi menjadi kompetensi yang nyata. Kemudian berikutnya, di sini terdapat 10 komponen utama yang membentuk proses eksekusi strategi. Namun dalam kesempatan kali ini kami akan membicarakan terkait 3 komponen awal dari 10 komponen utama itu, yaitu yang pertama dalam hal membentuk tim manajemen yang kuat, staffing, lalu dalam pengembangan sumber daya dan juga kapabilitas organisasi, lalu juga dalam membentuk sebuah struktur organisasi. Sedangkan untuk 7 komponen lainnya akan dibahas pada chapter berikutnya, seperti terkait dengan kebijakan yang mempengaruhi leadership, juga terkait dengan corporate culture, dan juga yang lain-lain. Nah, eksekusi strategi yang kurang baik akan menyebabkan gagalnya dari strategi. Oleh karena itu, implementasi strategi merupakan suatu langkah yang penting. Sebenarnya ada 2 indikator terbaik yang bisa menunjukkan implementasi strategi yang sukses. Yang pertama bisa dilihat dari apakah perusahaan itu telah mencapai atau melebihi target kinerja, dan juga yang kedua apakah perusahaan telah menjalankan rantai nilai yang baik dalam proses operasional. Lalu berikutnya ini akan dijelaskan untuk eksekusi strategi yang baik itu sangat bergantung pada organisasi yang mampu menjalankan tugasnya yang selaras dengan tujuan perusahaan. Dalam membangun organisasi yang mampu mengeksekusi strategi selalu menjadi prioritas utama. Adapun ada 3 jenis tindakan dalam pembentukan organisasi yang penting. Di sini yang pertama ada staffing, kemudian developing, dan structuring. Yang tahapan yang pertama untuk staffing the organization itu merupakan proses pembentukan tim manajemen yang kuat dengan karyawan yang kompeten. Selain itu, untuk menyatukan beberapa manajemen yang berbakat melalui kombinasi dari pengalaman, skills, dan juga kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dan hal ini juga merupakan langkah awal dalam proses mengeksekusi suatu strategi. Lalu yang kedua, ini terkait developing, di mana kita akan memperbarui, meningkatkan, dan juga memperbaiki sumber daya dan juga kemampuan dari perusahaan agar sesuai dengan strategi yang sudah direncanakan. Mengembangkan sumber daya dan juga kemampuan perusahaan
sesuai dengan kondisi eksternal beserta adanya perubahan-perubahan dari strategi. Nah, salah satu caranya adalah dengan pelatihan personel perusahaan untuk menjaga kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Lalu tahapan yang ketiga itu structuring dalam menciptakan organisasi yang mampu mendukung dan juga melaksanakan strategi dengan baik serta menentukan bagaimana kewenangan dan proses pengambilan keputusan dapat didelegasikan. Pelaksanaan strategi ini bergantung saat memastikan jika sumber daya pendukung dan juga kemampuannya sudah sesuai dengan standar dan juga siap untuk dijalankan. Hal ini termasuk dari skill, talent, juga pengalaman serta pengetahuan dari karyawannya. Sedangkan untuk structuring organization merupakan aspek kritikal yang berbeda. Struktur organisasi yang sesuai dengan strategi mampu menjadi kekuatan tersendiri dalam pelaksanaan strategi. Mungkin saya akan jelaskan detail terkait dengan tahapan yang pertama, di sini bagaimana perusahaan dapat membentuk tim manajemen yang kuat. Untuk mendapatkan hal ini diperlukan kombinasi yang tepat antara pengalaman, keterampilan, dan juga kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini nantinya akan menjadi dasar dalam membentuk suatu tim yang kuat. Nah, tujuan utama dalam membentuk tim manajemen yang kuat ini adalah untuk mengumpulkan manajemen berbakat yang dapat berfungsi sebagai agent of change dan dapat mengeksekusi strategi dengan baik. Dalam membentuk tim yang kuat juga harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Sebagai contoh, karakter seorang planner adalah seseorang yang mampu berpikir kritis serta menentukan hal-hal yang harus dicapai. Sedangkan seorang eksekutor harus mampu dalam menjalankan keputusan menjadi aksi nyata dan mampu membuat perusahaan serta organisasi yang memiliki keunggulan kompetitif. Selain itu, dalam pelaksanaan strategi yang sukses, perusahaan juga harus mampu untuk menarik dan juga mempertahankan karyawan yang berbakat dengan keterampilan dan juga pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di sini kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan strategi yang sukses. Hal ini bertujuan untuk menjadikan sumber daya perusahaan menjadi aset yang kompetitif. Sebagai contoh, dalam perusahaan teknologi, tantangan dalam pembentukan tim di mana dibutuhkan karyawan yang berbakat, imajinatif, energetik, dan juga mampu merealisasikan ide-ide kreatif. Hal ini sesuai dengan lingkungan kerja yang ada dalam industri teknologi yang cenderung cepat berubah-ubah sehingga kemampuan untuk selalu cepat tanggap dalam menghadapi perubahan sangat diperlukan di perusahaan teknologi. Sebagai contoh, perusahaan teknologi antara lain di sini ada Dell, kemudian Zappos, Amazon.com, Google, Cisco, dan lain-lain. Kemudian perusahaan juga harus menerapkan beberapa strategi dalam mempertahankan karyawan yang kompeten yang sudah dia miliki. Di antaranya melalui proses rekrutmen yang selektif, kemudian program pelatihan karyawan yang berkelanjutan, lalu untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, remunerasi yang menarik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk tingginya prioritas pengembangan organisasi dalam proses eksekusi strategi adalah kebutuhan untuk membangun dan juga memperkuat portofolio sumber daya dan kemampuan perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan rantai nilai strategi kritis. Dalam proses menyusun strategi, para manajer mungkin telah mengidentifikasi dengan baik sumber daya dan juga kemampuan strategi kritis yang dibutuhkannya. Sebenarnya ada tiga pendekatan yang paling umum digunakan dalam mengembangkan kemampuan. Di antaranya adalah pengembangan kemampuan internal, lalu melalui merger dan akuisisi, serta juga melalui kemitraan yang kolaboratif. Nah, pertama, mengembangkan kemampuan internal. Nah, itu perlu dilakukan karena perusahaan memang perlu memperbarui kapabilitas secara konsisten agar tetap selaras dengan harapan pelanggan, kondisi persaingan, dan juga inisiasi strategi yang baru. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memperkuat basis keterampilan, pengetahuan, dan kecerdasan perusahaan, serta mengintegrasikan upaya antar departemen. Kemudian pendekatan yang kedua bisa melalui merger dan akuisisi. Pendekatan ini memiliki keuntungan waktu yang lebih cepat bila dibandingkan dengan melakukan pengembangan internal. Karena merger dan akuisisi ini biasa dilakukan ketika peluang pasar memang dapat lebih cepat berubah dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan internal.
atau juga ketika kondisi industri, teknologi, atau pesaing berubah dengan cepat. Nah, proses ini mungkin dapat mempengaruhi proses perpindahan pengetahuan dan rutinitas kompleks antar unit organisasi. Kemudian pendekatan yang ketiga bisa melalui kemitraan kolaboratif, di mana perusahaan melakukan alih daya fungsi yang membutuhkan kemampuan baru ke pemasok yang kompeten atau penyedia jasa lain. Nah, kemitraan ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama perusahaan yang memiliki sumber daya dan kemampuan yang saling melengkapi. Perusahaan juga bisa terlibat dalam kemitraan kolaboratif ini untuk mempelajari bagaimana mitra melakukan sesuatu. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu strategi perusahaan dalam mengembangkan dan mempertahankan karyawan adalah melalui pelatihan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan karyawan memiliki peran yang strategis dalam pengembangan sumber daya. Pelatihan karyawan menjadi penting dikarenakan beberapa hal, di antaranya, yang pertama dalam pelaksanaan strategi itu membutuhkan kemampuan yang berbeda-beda, kemampuan yang kompetitif dan juga metode operasi yang berbeda. Yang berikutnya adalah pelatihan merupakan suatu upaya organisasi untuk membangun kompetensi berbasis keterampilan. Berikutnya, memberikan pengetahuan teknis kepada karyawan ketika terjadi perubahan teknologi dengan cepat sehingga mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing. Berikutnya adalah kemampuan perusahaan dalam eksekusi strategi dan juga keunggulan kompetitif. Nah, kemampuan eksekusi strategi merupakan kemampuan kompleks sosial yang berkembang dengan pengalaman dalam jangka waktu yang lama sehingga sulit untuk ditiru. Hal ini juga dilakukan dengan cara memaksimalkan sumber daya organisasi dan kemampuan bersaing dalam mendukung proses bisnis. Nah, eksekusi yang lebih efektif dan efisien dapat menurunkan biaya dan memungkinkan perusahaan untuk memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Lalu memungkinkan perusahaan juga untuk bereaksi lebih cepat terhadap perubahan pasar dan mengalahkan pesaing dengan produk dan layanan baru serta memperoleh dominasi pasar. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Livia. Silakan Mbak Livia. Terima kasih Mbak Eka. Ya, selanjutnya kita akan mengidentifikasi nih. Jadi perusahaan perlu mengidentifikasi dan menetapkan struktur organisasi yang mendukung kesuksesan strategi yang telah dibuat, serta mengatur upaya kerja. Terdapat 5 strategi dalam penataan upaya kerja. Yang pertama, strategi yang pertama adalah, next Mbak. Ya, menentukan aktivitas rantai nilai mana yang harus dilakukan secara internal dan mana yang harus dialihdayakan atau di outsourcing. Jadi struktur organisasi perusahaan harus disesuaikan dengan persyaratan khusus penerapan strategi perusahaan. Perusahaan harus memilah nih aktivitas mana yang bisa dialih-daya gunakan ataupun tidak. Jadi outsourcing juga terkadang dapat berkontribusi baik untuk eksekusi strategi. Mengalihdayakan kinerja aktivitas yang dipilih ke vendor luar memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan fokus kepada strateginya dan memusatkan energi sepenuhnya untuk melakukan aktivitas rantai nilai yang merupakan inti dari strategi perusahaan tersebut. Penyederhanaan operasi internal yang mengalir dari outsourcing seringkali bertindak untuk mengurangi birokrasi internal, meratakan struktur organisasi, mempercepat pengambilan keputusan internal, dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi kondisi pasar yang berubah. Kegiatan outsourcing ke vendor dengan kemampuan tingkat pertama dapat memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada penguatan kemampuan pelengkap sendiri secara internal. Hasilnya akan menjadi paket kapabilitas organisasi yang lebih kuat yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan mencapai kesuksesan kompetitif. Yang kedua, strategi kedua adalah next baik Kak. Menyelaraskan struktur organisasi perusahaan dengan strateginya. Desain struktur organisasi perusahaan merupakan aspek penting dari proses eksekusi strategi. Struktur organisasi terdiri dari pengaturan formal dan informal tugas, tanggung jawab dan garis wewenang, dan komunikasi di mana perusahaan dikelola. Hal ini menentukan hubungan antara bagian-bagian organisasi, hubungan pelaporan, arah arus informasi, dan proses pengambilan keputusan. Hal ini adalah faktor kunci dalam implementasi strategi. Mengapa? Karena memberikan pengaruh yang kuat pada seberapa baik manajer dapat mengkoordinasikan dan mengendalikan rangkaian aktivitas kompleks yang terlibat.
Struktur organisasi yang dirancang dengan baik adalah struktur di mana berbagai bagian, misalnya hak pengambilan keputusan ataupun pola komunikasi selaras satu sama lain dan juga disesuaikan dengan persyaratan strategi. Desain organisasi yang baik bahkan dapat berkontribusi pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan merealisasikan keuntungan. Selanjutnya, Mbak. Ya, berdasarkan buku yang kita baca menjadi referensi kita, ada dibagi 4 struktur organisasi dengan persyaratan untuk mengeksekusi strategi perusahaan. Yang pertama adalah struktur sederhana atau simple structure. Struktur sederhana adalah struktur di mana seorang eksekutif pusat atau seringkali pemilik manajer menangani semua keputusan besar dan mengawasi operasi organisasi dengan bantuan staf kecil. Struktur sederhana juga dikenal sebagai struktur lini dan staf, karena staf administrasi pusat mengawasi karyawan lini yang melakukan operasi perusahaan, atau struktur datar karena hanya ada beberapa tingkat hierarki. Struktur sederhana dicirikan oleh spesialisasi tugas yang terbatas, beberapa aturan, hubungan informal, penggunaan minimal perangkat pelatihan, perencanaan, dan penghubungan. Kurangnya sistem pendukung yang canggih, dan juga kurangnya sistem pendukung yang canggih. Struktur organisasi sederhana biasanya digunakan oleh perusahaan kecil dan wirausaha pemula. Struktur sederhana adalah jenis struktur organisasi yang paling umum, karena perusahaan kecil adalah jenis bisnis yang paling umum. Yang kedua adalah struktur fungsional atau functional structure. Struktur fungsional adalah salah satu yang diatur sepanjang garis fungsional, di mana fungsi mewakili komponen utama dari rantai nilai perusahaan seperti R&D, teknik dan desain, manufaktur, penjualan pemasaran, logistik, dan layanan pelanggan. Jadi setiap unit fungsional diawasi oleh manajer lini fungsional yang melapor kepada CEO dan staf perusahaan. Pengaturan ini memungkinkan manajer fungsional untuk fokus pada area tanggung jawab mereka, menyerahkannya kepada CEO dan kantor pusat untuk memberikan arahan dan memastikan bahwa aktivitas manajer fungsional dikoordinasikan dan diintegrasikan. Keuntungan utama dari struktur fungsional adalah spesialisasi tugas yang lebih besar, yang mendorong pembelajaran, memungkinkan realisasi skala ekonomi, dan menawarkan keuntungan produktivitas yang tidak tersedia. Kerugian utama mereka adalah batas-batas departemen dapat menghambat arus informasi dan membatasi kesempatan untuk bekerjasama dan berkoordinasi lintas fungsi. Kemudian yang struktur organisasi yang ketiga adalah struktur multidivisi. Struktur multidivisi adalah struktur desentralisasi yang terdiri dari satu set divisi operasi yang diorganisir di sepanjang garis pasar, pelanggan, produk, atau geografi bersama dengan kantor pusat perusahaan. Kemudian, karena setiap divisi pada dasarnya adalah bisnis atau unit bisnis tunggal atau SBU, divisi biasanya beroperasi sebagai pusat laba independen, yaitu dengan tanggung jawab untung dan rugi dan diatur secara internal di sepanjang garis fungsional. Struktur multidivisi umum di antara perusahaan yang mengejar beberapa bentuk strategi diversifikasi atau strategi internasional dengan operasi di sejumlah bisnis atau negara. Perusahaan lain dapat mengorganisir berdasarkan unit produk karena kesamaan dalam pengembangan produk dan produksi dalam setiap unit produk. Struktur multidivisi ini juga umum di antara perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Terakhir adalah struktur matriks. Struktur matriks adalah struktur kombinasi di mana organisasi diatur bersama dua atau lebih dimensi sekaligus, misalnya bisnis, wilayah geografi, atau fungsi rantai nilai untuk tujuan meningkatkan komunikasi lintas unit, kolaborasi, dan koordinasi. Struktur matriks dikelola melalui beberapa hubungan pelaporan sehingga manajer menengah dapat melapor ke beberapa bos. Misalnya dalam struktur matriks berdasarkan unit produk, wilayah, dan fungsi, manajer penjualan wadah plastik di Georgia mungkin melapor kepada manajer divisi plastik, kepala wilayah penjualan Tenggara, dan juga pemasaran. Seperti itu. Struktur matriks ini digunakan untuk manajemen berbasis proyek, berbasis proses, atau berbasis tim. Selanjutnya, strategi ketiga adalah menentukan berapa banyak nih kewenangan yang dapat didelegasikan kepada karyawan. Jadi dalam menjalankan strategi dan menjalankan operasi sehari-hari, perusahaan harus memutuskan seberapa besar wewenang yang didelegasikan kepada para manajer dari setiap unit organisasi, terutama di kepala divisi atau kepala departemen, dan seberapa besar keleluasaan pengambilan keputusan untuk diberikan kepada karyawannya atau individu. Ada dua cara dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan di terpusat atau pengambilan keputusan terdesentralisasi. Selanjutnya, ya, pengambilan keputusan terpusat,
Ya, pro dan kontranya. Yang pertama, kalau baiknya pengambilan keputusan terpusat adalah memperbaiki akuntabilitas melalui kontrol ketat dari atas. Jelas karena semua keputusan ditentukan oleh atas, jadi otomatis terdapat kontrol yang tinggi dari pimpinan. Kemudian menghilangkan potensi tujuan dan tindakan yang saling bertentangan di pihak manajer tingkat bawah. Jadi tidak ada hidden agenda antar setiap manajer karena semua keputusan diambil oleh pusat. Kemudian memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan kepemimpinan yang kuat dari situasi kritis. Pengambilan keputusan terpusat melatih seorang pemimpin bagaimana membuat keputusan dalam kondisi yang kritis. Namun kontranya adalah yang pertama, memperpanjang waktu respon oleh mereka yang paling dekat dengan kondisi pasar karena mereka harus meminta persetujuan dari tindakan mereka. Mungkin ini berkaitan dengan consumer complaint. Ketika consumer complaint tapi dia misalnya di perusahaan tersebut pengambilan keputusan yang terpusat, jadi dia harus minta izin dulu kepada pimpinan bagaimana menghadapinya, terus kemudian baru melakukan mengeksekusinya. Terus tidak mendorong tanggung jawab di antara manajer tingkat bawah dan karyawan tingkat bawah, serta mencegah manajer tingkat bawah dan karyawan tingkat bawah untuk melakukan isi apapun. Jelas karena pengambilan keputusan terpusat, jadi semua harus izin dulu, suwun dulu lah istilahnya ke pimpinan baru bisa melakukan eksekusi. Seperti itu. Nah, kalau pengambilan keputusan terdesentralisasi, baiknya atau pro-nya itu adalah mendorong karyawan perusahaan untuk melakukan inisiatif dan bertindak secara tanggung jawab, mempromosikan motivasi dan keterlibatan yang lebih besar dalam bisnis dari lebih banyak personil perusahaan, menghasilkan ide-ide baru dan pemikiran kreatif, memungkinkan respon cepat terhadap perubahan pasar, dan memerlukan sedikit lapisan manajemen. Jadi, kalau keputusan terdesentralisasi berarti kan diberikan wewenang nih manajer ataupun karyawan dalam bertindak atau melakukan eksekusi, seperti contohnya mungkin consumer complaint tadi. Jadi ketika dia diberi wewenang untuk memutuskan atau bagaimana mencari solusinya, langsung cepat seperti itu, dan dia juga akan learning by doing gitu, jadi dia akan semakin tahu solusi-solusi terbaik ketika menghadapi konsumen tipe A, B, C, dan D seperti itu. Namun kekurangan dari pengambilan keputusan terdesentralisasi itu adalah dapat mengakibatkan manajer tingkat yang tinggi tidak menyadari tindakan yang diambil oleh personel dan diberdayakan di bawah penguasaan mereka, dapat menyebabkan pendekatan yang tidak konsisten atau bertentangan oleh manajer dan karyawan yang berbeda, serta mengganggu kolaborasi lintas unit. Ya, karena diberikan wewenang langsung kasih solusi, mengambil keputusan, jadi mungkin saja ada hidden agenda dari setiap manajer yang akhirnya kontrol dari pimpinan pusat menjadi lemah, seperti itu. Selanjutnya Mbak. Oke, strategi kita yang keempat adalah menyediakan koordinasi lintas unit internal. Jadi kolaborasi lintas unit yang erat biasanya diperlukan untuk membangun kapabilitas dalam aktivitas penting yang strategis seperti mempercepat produk baru ke pasar dan menyediakan layanan pelanggan yang unggul. Hal ini karena kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara upaya personel perusahaan yang bekerja di departemen atau unit organisasi yang berbeda. Nah, untuk mencapai koordinasi yang erat diperlukan kerja tim, komunikasi yang erat, kemudian dan kolaborasi yang efektif antar divisi. Untuk sehingga untuk bisa cepat menyelesaikan masalah, menghindari penundaan dan menjaga hal-hal untuk bergeraknya bersama-sama, jadi tidak sendiri-sendiri seperti itu. Dan selanjutnya strategi terakhir adalah memfasilitasi kolaborasi dengan mitra eksternal atau sekutu strategis, atau mungkin maksudnya sekutu ini stakeholder atau shareholder strategis. Jadi mekanisme organisasi baik formal maupun informal juga diperlukan untuk memastikan hubungan kerja yang efektif dengan setiap konstituen luar yang utama yang terlibat dalam pelaksanaan strategi yang sudah ditentukan. Aliansi strategi, pengaturan outsourcing, usaha patungan atau joint venture, atau kemitraan kooperatif, SO juga dapat memberikan sedikit nilai tanpa manajemen hubungan yang aktif, kecuali manajemen puncak melihat bahwa pembangunan jembatan organisasi yang konstruktif dengan mitra eksternal terjadi dan bahwa hubungan kerja yang produktif muncul, nilai potensial dari hubungan kooperatif hilang, dan kekuatan perusahaan untuk menjalankan strategi menjadi lemah. Seperti itu. Selanjutnya, oke, kita akan kami akan membahas tentang assurance of learning exercises yang ada di buku. Pertama akan disampaikan oleh Mbak Eka. Monggo Mbak Eka. Ya, terima kasih Mbak Livi. Mungkin yang pertama di sini kami akan coba jawab untuk assurance of learning exercise yang pertama ya, satu. Di sini temanya tentang Zara.
kemampuan Zara dalam mengeksekusi strateginya. Dan sebagaimana kita tahu, Zara itu merupakan perusahaan yang bekerja dalam industri retail pakaian yang unggul di antara pesaing-pesaingnya dalam hal menjual pakaian modis dengan cepat. Nah, strategi Zara yang lain adalah dengan cara memaksimalkan frekuensi kunjungan pelanggan ke tokonya. Strategi Zara ini dijelaskan dalam kapsul 10.2 dalam buku Thomson yang tentang bagaimana Zara memaksimalkan kemampuan perusahaannya dalam melaksanakan strategi. Pertanyaan pertama di sini adalah bagaimana pengaruh kemampuan perusahaan dalam mempercepat proses produksi dan proses penjualan produk pakaian tertentu. Di sini kita coba untuk identifikasi company capabilities-nya untuk menjalankan strategi Zara. Ada beberapa hal yang Zara lakukan, diantaranya dalam mempercepat proses produksi dengan menjual model pakaian terbaru serta proses evaluasi produk dari toko yang cepat. Lalu yang kedua itu untuk Zara juga melakukan pengaturan dalam proses produksinya untuk memaksimalkan turnover dan juga turnaround time. Kemudian komitmen Zara untuk 50-60% tokonya dengan produk baru setiap musimnya. Kemudian produksi produk dalam Zara juga memproduksi produk dalam jumlah yang sedikit untuk menghindari pemberian diskon untuk produk-produk sisa dan juga mendorong pelanggan untuk impulsive shopping. Jumlah produk yang terbatas tadi juga dengan frekuensi pengiriman produk yang diatur sedemikian rupa itu dilakukan untuk meningkatkan frekuensi kunjungan pelanggan. Jadi kebanyakan produk yang ada di toko Zara ini selalu up to date ya, diperbarui terus secara berkala. Kemudian strategi yang lain adalah lokasi pabrik dan juga toko dari Zara ini yang strategis. Kemudian strategi pemasaran Zara itu juga dia dengan cara menempatkan tokonya pada lokasi-lokasi yang eksklusif dan juga selalu berada di sekitar produk high-end fashion. Kemudian Zara juga menerapkan fast and flexible operation, mulai dari desainnya, proses produksi, pemasaran, dan lalu pertanyaan yang selanjutnya, ini bagaimana kemampuan tersebut meningkatkan frekuensi kunjungan pelanggan ke toko Zara, gitu ya. Kemudian jawabannya di sini dengan cara memproduksi setiap jenis pakaian dalam jumlah yang sedikit, serta pengiriman produk yang secara berkala. Kalau di sini informasinya 2 kali per minggu ke toko, sehingga produk-produk yang ada di dalam toko selalu diperbarui dengan model-model baru untuk meningkatkan minat pelanggan. Jika di rata-rata, satu produk yang berada di toko Zara hanya bertahan selama 11 hari di toko. Nah, selain itu, Zara juga tidak mengeluarkan biaya untuk pemasaran, namun lebih kepada menempatkan tokonya pada lokasi-lokasi yang eksklusif dan selalu berada di sekitar toko pakaian high-end fashion. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini apakah kemampuan perusahaan dalam menentukan lokasi juga memberikan pengaruh terhadap keunggulan kompetitif perusahaan? Ini jawabannya adalah iya, bahwa kemampuan perusahaan dalam menentukan lokasi juga merupakan salah satu keunggulan perusahaan. Di sini Zara menempatkan pabrik pada lokasi yang strategis agar lebih fleksibel dan juga lebih cepat tanggap atas kebutuhan pasar. Nah, lokasi toko yang strategis juga memudahkan akses untuk pelanggan. Hal ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk menyediakan pakaian modis secara cepat dan juga memaksimalkan frekuensi kunjungan pelanggan. Kemudian untuk yang kedua, di sini bercerita tentang Amazon.com dalam konsep esteem meeting, di mana di sini Jeff Bezos selaku CEO menerapkan sistem yang berbeda dalam pelaksanaan meeting di perusahaannya. Dalam hal ini sebenarnya Bezos ini menerapkan konsep 30 minutes of silent reading dan juga 6-page naratif. Setiap dilaksanakannya rapat dengan para eksekutif di Amazon. Biasanya rapat itu dimulai dengan mempersilahkan peserta rapat untuk membaca materi rapat selama kurang lebih 30 menit dan juga para peserta rapat diminta untuk membuat 6 halaman narasi sebagai tanggapan atas materi atau jika peserta rapat memiliki ide-ide baru yang muncul dari para eksekutif. Dan di sini pertanyaan yang pertama adalah mengapa Jeff Bezos memulai rapat bersama senior eksekutif dengan metode 30 minutes of silent reading. Nah, 30 minutes of silent reading ini diterapkan oleh Jeff Bezos
pada awal rapat dengan tujuan untuk pelaksanaan fokus dari anggota tim lainnya selama pelaksanaan rapat. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana hal ini bisa menjadi fokus dalam suatu grup? Pelaksanaan 30 minutes of silent reading itu bantu eksekutif untuk fokus pada bacaan sehingga mereka bisa memperoleh gambaran dengan jelas tentang materi yang akan disampaikan dalam rapat, termasuk juga tujuan dari diselenggarakannya rapat tersebut. Nah, Amazon menggunakan metode 30 minutes of silent reading untuk mengatur jalannya rapat jika dibandingkan dengan menggunakan presentasi di awal rapat. Dengan metode ini, harapan pelaksana rapat dapat berjalan dengan efektif karena peserta rapat semuanya memahami dibandingkan dengan melakukan presentasi yang memang hanya presenter yang dari materi saat rapat. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa Bezos ide-ide baru harus dituliskan dan disampaikan dalam sebuah forum catatan? Nah, ide baru harus dituliskan dan disampaikan dalam bentuk catatan. Di sini Bezos percaya bahwa kemampuan menulis itu merupakan hal yang harus dikuasai oleh para eksekutif, terutama dalam menulis suatu narasi yang benar. Menurut dia, dalam menulis six-page naratif ini, eksekutif itu harus memiliki fokus penuh dan juga pemikiran yang jelas sehingga suatu narasi itu bisa terbentuk dengan baik. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana hal ini bisa mencapai keinginan pemilik dalam hal pemikiran yang jelas, ringkas, dan inovatif dalam perusahaannya? Apakah hal ini berfungsi sebagai cara cepat untuk eksekutif baru di Amazon? Nah, di sini Bezos meminta para eksekutif Amazon untuk menulis catatan guna memunculkan cara berpikir yang jelas yang menunjukkan bahwa pemikiran yang jelas, ringkas, dan juga inovatif itu penting bagi Bezos. Hal yang dilakukan Bezos ini dapat menjadi sarana pelatihan bagi eksekutif Amazon yang baru untuk menuliskan ide-ide baru dalam bentuk catatan sehingga mengembangkan cara berpikir yang jelas dan tajam ketika para eksekutif itu menyampaikan ide-ide baru. Lalu pertanyaan yang terakhir tentang AOL2 itu menjelaskan mengapa strategi manajemen yang kecil namun penting ini mencerminkan tujuan utama Bezos, yaitu presentasi ide yang kohesif dan juga jelas. Strategi manajemen yang dilakukan oleh Bezos memiliki tujuan untuk menghasilkan presentasi ide yang kohesif dan jelas dengan cara mengganti presentasi PowerPoint dengan metode 30 minutes of silent reading dan juga six-page naratif. Bezos ini bersedia untuk menginvestasikan lebih banyak waktu perusahaannya untuk membaca dan juga menulis guna meningkatkan proses berpikir dari karyawannya. Kemudian selanjutnya AOL3, ini di sini terkait dengan Facebook Internal Management Training Programs. Nah, di sini Facebook memiliki program pelatihan manajemen internal perusahaan yang biasa disebut Employee Bootcamps. Nah, bagaimana program ini bisa mengintegrasikan ciri-ciri dan tujuan yang dinyatakan pada halaman karir ke dalam pembentukan kemampuan karyawan yang spesifik. Nah, di sini core value yang dimiliki oleh Facebook adalah be bold, focus on impact, move fast, be open, and build social value. Program pelatihan Employee Bootcamps ini merupakan program yang dilakukan oleh Facebook selama kurun waktu 6-8 minggu yang diperuntukkan bagi karyawan untuk menekankan pendekatan perusahaan dalam memperlakukan semua karyawan secara setara dan fokus pada nilai-nilai strategis perusahaan. Nah, program ini juga mampu membangun dan memperkuat kemampuan individu karyawan sehingga dapat mendukung tujuan perusahaan. Nah, di sini dalam Employee Bootcamps ini dia mengimplementasikan core value yang dimiliki perusahaan. Di antaranya be bold ini memotivasi karyawannya untuk lebih berani menyampaikan pendapatnya serta untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian core value yang kedua itu be open, itu tentang menjadi inovatif dan terbuka dengan perubahan. Lalu build social value itu tentang apa yang dapat dilakukan untuk memberikan nilai kepada dunia. Fast itu merupakan seberapa cepat karyawan mampu beradaptasi dalam menyelesaikan masalah. Lalu core value yang terakhir itu untuk fokus on impact, itu mengarah kepada berbagai sistem dan pengaruh terhadap suatu peran tertentu. Lalu pertanyaan berikutnya, ini terkait program pelatihan ini terbuka untuk semua karyawan Facebook, bukan hanya untuk engineer-nya. Dan lalu pertanyaannya, bagaimana pelatihan internal ini mempersiapkan seluruh karyawan Facebook untuk bertindak move fast and break things. Nah, program pelatihan ini mempersiapkan karyawan untuk bergerak cepat dan menyelesaikan permasalahan karena fokus kepada fakta bahwa teknologi terus berubah
berubah dengan cepat, sehingga cara untuk bertahan adalah dengan menjadi agile. Dengan pelatihan yang berfokus kepada nilai-nilai inti perusahaan, peserta dapat mengenali risiko-risiko yang akan terjadi beserta perencanaan mitigasi serta konsekuensinya. Pelatihan ini sebenarnya melatih karyawan untuk mampu berinovasi dan juga memiliki ide baru sejak hari pertama mereka bekerja di Facebook. Sehingga memberdayakan karyawan melalui program ini diharapkan mampu menghasilkan karyawan yang mampu bergerak cepat tanpa takut dikritik atau ditolak, sehingga memungkinkan karyawannya untuk bertindak move fast and break things. Kemudian untuk AOL 4 mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Livi. Silakan Mbak Livi. Terima kasih Mbak Eka. Oke, untuk AOL 4 ini berkaitan tentang Valve Corporation atau Valve Company. Jadi di sini kita diminta untuk meninjau buku pegangan perusahaan Valve Company secara online. Dan secara khusus kita harus fokus pada struktur perusahaan Valve itu sendiri. Valve memiliki ratusan karyawan tapi tidak ada manajer atau bos sama sekali. Keberhasilan game Valve bergantung pada pengalaman inovatif dan benar-benar orisinil seperti Portal dan Half-Life, produk video game yang mereka ciptakan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tampaknya struktur perusahaan Valve secara unik mempromosikan jenis inovasi game ini? Mengapa ya dan mengapa tidak? Kalau menurut kami, ya, karena struktur perusahaan Valve ini secara unik mempromosikan jenis inovasi game. Jadi Valve ini kan perusahaan yang telah menciptakan ekosistem yang tampak dinamis dan mengatur diri sendiri, di mana strategi dan peluang muncul secara endogen ketika individu membayangkan, berinteraksi, dan memilih sendiri untuk menciptakan proyek dan nilai bersama berdasarkan literatur yang kami baca, yaitu Valley 2015. Jadi ekosistem yang dinamis dan mengatur diri sendiri ini dipresentasikan dalam produk mereka, video game Portal dan Half-Life. Jadi kalau teman-teman pernah bermain game Portal dan Half-Life itu seperti Counter Strike ya, kalau dulu di zaman saya SMP masih ada Counter Strike, jadi mirip-mirip seperti itu. Jadi mereka akan memilih timnya mereka sendiri untuk mencapai satu tujuan menyelesaikan, misalnya permainan game sendiri atau seperti apa. Jadi karyawan bebas nih bebas memilih bagaimana menggunakan waktu dan bakat mereka, dan juga dapat memilih proyek dan memulai proyek dan memilih proyek mana yang mau dikerjakan. Jadi mereka akan mencari tim kemudian yang akhirnya akan menuju ke tujuan bersama dalam proyek itu. Jadi seperti itulah inovasi yang inovasi game seperti itu akhirnya direpresentasikan dalam perusahaan Valve itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda akan mengkarakterisasi struktur organisasi Valve? Apakah benar-benar unik atau bisakah itu dijadikan sebagai struktur multidivisional, matriks, atau fungsional? Kalau menurut kami, struktur organisasi Valve termasuk organisasi matriks. Jadi di tim di Valve yang saya sampaikan itu tidak punya pemimpin yang ditugaskan secara formal. Proyek memang memiliki prospek, tetapi mereka dipilih melalui konsensus informal. Jadi setiap proyek membuat keputusannya sendiri tentang pengujian, aturan check-in, seberapa sering bertemu, dan apa tujuannya, serta bagaimana menuju ke sana. Karyawan diberdayakan sejauh mana mereka dapat mengirim produk mereka sendiri, asalkan 2 atau lebih karyawan yang setuju. Jadi untuk berkoordinasi satu sama lain, karyawan cukup memindahkan workstation beroda mereka agar secara fisik berdekatan dengan anggota tim, seperti itu. Untuk AOL kelima, kita membahas tentang Johnson & Johnson. Jadi Johnson & Johnson sebuah perusahaan perawatan kesehatan multinasional yang bertanggung jawab untuk memproduksi barang-barang medis, farmasi, dan barang konsumen, telah menjadi pemimpin dalam mempromosikan struktur manajemen yang terdesentralisasi. Dan kita diminta melakukan pencarian untuk mendapatkan beberapa informasi latar belakang tentang produk perusahaan, aktivitas nilai, dan kepemimpinan. Nah, pertanyaan dari AOL 5 ini adalah, bagaimana Johnson & Johnson mencontohkan atau tidak mencontohkan strategi manajemen terdesentralisasi? Kalau menurut kami, Johnson & Johnson telah mencontohkan strategi manajemen terdesentralisasi. Terlihat dari struktur organisasi mereka yang memiliki banyak direksi dan tim manajemen. Dan juga Johnson & Johnson sudah ada di perusahaannya, ada di beberapa negara, jadi semua keputusan diberikan kepada tiap negara tanpa harus meminta keputusan pusat ya di New Jersey, perusahaan Johnson & Johnson pusat yang di New Jersey, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem manajemen desentralisasi dalam kasus Johnson & Johnson. Secara garis besar, kelebihan dan kekurangannya kami rangkum dalam tabel seperti ini. Yang pertama,
kelebihan dari manajemen terdesentralisasi perusahaan adalah pengambilan keputusan yang cepat dan moral yang tinggi. Namun kekurangannya kontrol manajemen puncak yang kurang dan kurangnya komunikasi di berbagai segmen dan level. Penjelasannya selanjutnya. Jadi, kelebihan sistem manajemen transaksi dalam perusahaan ini adalah perusahaan cabang dapat menentukan keputusan yang berkaitan dengan konsumen tanpa harus menunggu persetujuan dari kantor pusat. Apabila ada komplain dari konsumen, karyawan atau manajer dapat langsung mengeksekusi sehingga permasalahan dapat diatasi segera. Selain itu, kelebihannya meningkatkan pemberdayaan di berbagai tingkat karyawan, meningkatkan manajemen waktu, dan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Memberikan karyawan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Dan untuk kekurangannya, manajemen puncak kurang dalam melakukan kontrol karena percaya pada keputusan yang dilakukan oleh manajemen bawah. Kemudian tingginya struktur organisasi menyebabkan lapisan manajemen menjadi banyak sehingga komunikasi antar unit menjadi berkurang. Selanjutnya, mengapa didirikan sejak awal? Apakah ini merupakan cara pengambilan keputusan yang efektif bagi perusahaan? Johnson & Johnson adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang farmaseutika, peralatan medis, dan barang konsumsi yang bermarkas di New Jersey, Amerika. Jadi perusahaan ini didirikan tahun 1886 dan telah memiliki 230 anak perusahaan yang beroperasi di 57 negara dan mempekerjakan sekitar 116.200 pekerja. Johnson & Johnson juga telah memasarkan produk-produknya di lebih dari 175 negara. Jadi manajemen terdesentralisasi diterapkan dalam Johnson & Johnson karena operasionalnya berfungsi sebagai usaha kecil dengan karakter kewirausahaan. Setiap unit bisnis memahami bahwa kesuksesan mereka bergantung pada konsumen, bagaimana meyakinkan konsumen dengan produk berkualitas dalam menjalankan strategi bisnisnya. Johnson & Johnson fokus pada dasar-dasar bisnisnya dan mengelola dengan inovasi yang tidak terbatas tanpa mengesampingkan lingkungan serta dampak ilmiah. Oke. Kita akan masuk ke dalam case di Indonesia. Jadi kelompok kami melihat bahwa menggali dari kasus PT Semen Indonesia Persero Tbk atau logonya SIG. Jadi pada tanggal 20 Desember 2012 melalui rapat umum pemilihan RUPS ya, Perseroan resmi mengganti nama dari PT Semen Gresik Tbk menjadi PT Semen Indonesia atau Persero Tbk. Penggantian nama tersebut sekaligus menjadi langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya strategi holding group yang ditargetkan dan diyakini mampu mensinergiskan seluruh kegiatan operasional. Saat ini kapasitas terpasang semen Indonesia sebesar 29 juta ton semen per tahun dan menguasai sekitar 42% pangsa pasar semen domestik. Semen Indonesia memiliki anak perusahaan PT Semen Gresik, PT Semen Padang, Semen Tonasa, Tanglong Cemen di Vietnam, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Pada tanggal 11 Februari 2020, Perseroan berganti logo menjadi SIG. Perubahan logo dilakukan untuk mengubah brand positioning dan menegaskan kembali visi, misi, dan nilai perusahaan yang baru agar dapat mewakili layanan atau produk Perseroan yang semakin berkembang. Nah, karena awalnya perusahaan Persero kemudian menjadi perusahaan holding, otomatis kan ada restrukturisasi. Tapi tujuannya dulu nih, ya ada restrukturisasi organisasi. Nah, tujuan perubahan struktur organisasi itu apa sih dari SIG itu sendiri? Yang pertama, perubahan dalam upaya perbaikan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, perubahan dalam mengukur kinerja perusahaan berdasarkan peningkatan kapasitas produksi dan laba bersih. Kemudian perubahan dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. Terakhir, perubahan dalam implementasi penerapan sistem IT yang terintegrasi. Jadi tujuan inilah yang menjadi istilahnya strategi perusahaan gitu kan setelah terjadi perubahan struktur organisasi tersebut. Sehingga yang pertama pasti ada yang kita akan bahas. Yang pertama adalah perubahan struktur itu sendiri. Jadi dari perusahaan perseroan menjadi struktur organisasi holding. Kemudian ada penggabungan beberapa operational company, yaitu Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, dan Tanglong Cemen di Vietnam yang masih membutuhkan banyak koordinasi strategis untuk meningkatkan kapasitas. Selanjutnya, nah, kemudian struktur PT Semen itu termasuk dalam kategori multidivisional. Bisa dilihat contohnya seperti ini, karena ada perubahan struktur itu banyak divisi-divisi atau unit-unit yang harus disiapkan oleh perusahaan nih dari sebagai perusahaan holding seperti itu. Kemudian dan akhirnya kan setelah melakukan structuring, melakukan berapa misalnya perusahaan menentukan berapa sih jumlah kapasitas karyawan dalam unit-unit misalnya seperti itu, akhirnya staffingnya
berapa orangnya, kemudian kemampuannya seperti apa, akhirnya melakukan staffing setelah melakukan structuring itu, seperti itu. Dari tujuan besar yang mereka 4 tujuan tadi, kemudian melakukan menentukan struktur organisasi, mungkin juga melakukan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam struktur ini, dan akhirnya selanjutnya melakukan staffing. Nah, staffing ini tuh ya kan untuk mengantisipasi pertumbuhan dan pengembangan perseroan yang mulai agresif di beberapa tahun terakhir, akhirnya perusahaan menyusun Human Capital Master Plan atau HCMP yang merupakan framework pengembangan secara bertahap dalam periode 5 tahun ke depan guna tercapainya visi perseroan. Jadi implementasi awalnya adalah melakukan rekrutmen sesuai struktur organisasi yang baru. Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah perubahan nama, kemudian perubahan tujuan, visi dan misi, kemudian ada perubahan struktur organisasi, kemudian ditentukan bagaimana menempatkan orang-orang staffing ini untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Seperti itu visi perusahaan tersebut. Selanjutnya, kemudian akhirnya setelah menentukan orang-orang, kemudian dikembangkan melalui pelatihan training. Jadi kalau dalam S3 ini, pengembangan pelaksanaan program itu terdiri dari leadership development dan knowledge management. Elemen kepemimpinan berupa adaptability, problem solving, change leadership, planning organization, dan developing people. Perseroan juga melakukan penguatan budaya perusahaan yang didasarkan pada performance-based culture. Knowledge management terdiri dari knowledge sharing, mentoring, bedah buku, dan kegiatan lain terkait dengan pengetahuan individu maupun kelompoknya atau tim unit bisnisnya, seperti itu. Ya, demikian presentasi dari kelompok 8 mengenai struktur organisasi dalam ini. Saya kembalikan kembali ke Pak Sunu. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kan kemarin kita sebelum UTS kita udah bahas tentang desain strateginya, masuk setelah UTS kita ngomongin corporate strategi. Nah, ini kita tadi setelah udah CSR, ini sekarang kita ngebahas executions-nya atau implementasinya. Mungkin saya langsung ini aja, langsung ke pertanyaan aja. Tadi kan udah menyangkut tentang struktur organisasi. Nanti setelah diskusi ini akan saya tampilkan pendekatan accelerations dalam membentuk struktur organisasi yang disebut dengan dual operating system yang diperkenalkan oleh John Kotter. Itu satu. Kedua, nanti saya akan munculkan juga video bagaimana tadi udah disinggung ya tentang agility oleh Mbak Livia dan Mbak Eka. Itu bagaimana ING yang di bank company itu mengubah struktur organisasinya itu tidak matriks, tidak divisi, tapi dia lebih ke agile. Nah, nanti kita lihat. Terus kalau kita punya keluangan waktu, saya akan bagi Anda tim, terus nanti kita latihan gimana cara ngubah ya yang hierarchical organizations itu untuk switch ke agile organizations. Oke. Nah, pertanyaan dulu deh. Pertanyaan dulu. Silakan. Silakan. Kalau ada yang mau tanya. Ada pertanyaan? Kayaknya masih roaming antara liburan sama kerja sama kuliah. Ada nggak? Kalau nggak ada, coba saya recap ya. Yang dari Mbak Livia tadi, coba dimunculin itunya. Slide pertama tadi pas Mbak Eka presents. Saya mau merephrase penjelasannya gitu ya. Coba. Oke, ini sebentar. Operations driven hanya manager waktu untuk Oke, next. Coba gedein. Oke. Sebentar. Oke, nah ini dulu deh, saya jelasin ya. Coba saya. Kalau bahasa mungkin yang Anda sering dengar, itu kan masuk ke corporate plan lah. Gitu ya, corporate plan itu isinya tuh ya bercerita lah
misalkan 2 tahun ke depan mau ngapain, 3 tahun, biasanya sekitar 4-5 tahun ya. Nah, sekarang tuh ada tren di mana perusahaan, ya perusahaan-perusahaan yang gede, itu dia tidak membuat skenario sampai 5 tahun. Kenapa? Karena mungkin per 2 tahun itu udah harus ngerubah bisnis model. Ya, tapi ini yang non government ini loh ya, non government konteks nih ya, di ke bisnis konteks. Nah itu satu. Kedua, kan saya suka kasih contoh ya bagaimana dari bisnis strategi turun ke functional strategi, terus ke industri misalkan di penerbangan, itu gimana cara nuruninnya. Nah itu di tahap eksekusi. Nah coba next slide ini. Nah jadi gini kadang ya, kan mungkin sebagian besar misalkan contohnya tentang proses mau mendigitalisasi nih, digital transformations, gitu ya, digital transformations. Nah, yang sering terjadi ya tricky actions itu kita ngembangin structure, kita ngembangin developing, tapi lupa staffing. Oke, jadi kita 2-3 tahun lagi tuh mau kemana, tapi lupa menyiapin itu, gitu ya. Bisa-bisa aja memang pro hire, tapi pro hire itu ya bisa costly kan? Ya, pro hire itu hijack itu bisa costly. Itu satu. Kedua, kekurangannya ya dia nggak tahu culture di perusahaan itu. Jadi kalau dia pro hire, dia perlu mengejas. Dan itu butuh ada buffer time. Nah, sehingga di sini dilihat ya, kalau Anda besok mau di middle sampai ke apa namanya? Top management gitu ya. Maka 3 hal ini. Jadi kadang-kadang kita di puncak itu pengen misalkan lebih ke agile, walaupun nanti saya akan tampilin ya gimana agility itu tadi. Terus struktur dual operating system yang harus bergerak itu kita fokus ke structuring. Nah, tipikal organisasi yang biasanya udah gede, maka hierarchical culture-nya tuh lebih terasa. Ya, karena hierarchical-nya lebih terasa, maka dalam proses pengambilan keputusannya itu kadang nggak eja. Karena harus naik lagi terus gitu kan. Jadi frontline misalkan udah tahu nih masalahnya apa, tapi dia butuh improvement, ya enggak? Nah, sehingga entrepreneur side-nya, kalau kata Kotter, itu yang awalnya perusahaan itu muncul dari networking base, karena udah gede dia lebih ke hierarchical, ya, lama-lama makin gede, dia tenggelam dengan rutinitas. Sehingga entrepreneur innovations base yang kata si Kotter tadi, network base-nya lama-lama hilang. Tapi, yang saya perhatikan di perusahaan-perusahaan BUMN maupun yang swasta di Indonesia, ketika dia melakukan digital transformations, ya, dia cepat-cepat mau mengubah gitu ya, dan meninggalkan traditional hierarchical struktur. Nah, dia mau tinggalin itu terus ngubah langsung. Mungkin Anda masih agak ini nih, apa maksud Pak Sunul ini? Nanti akan saya munculin videonya biar lebih visual, lebih jelas ya. Nah, itu yang nggak benar juga kata Kotter, karena hierarchical itu udah mendarah daging kan. Jadi kalau cepet-cepet diganti ya orang ini istilahnya galau, terus moralnya jatuh, bisa jadi distrust dan macam-macam. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, ya, umpamanya kita mau melakukan diversifikasi bisnis, gitu ya, itu kita udah perlu misalkan di tahap yang kedua ini acquiring, developing, dan strengthening key resource and capabilities. Nah, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mau kemana? Gitu ya, mau ngapain? Itu udah set of resource and capability dulu. Itu jadi nyiapin resource-nya, baik yang tangible maupun yang intangible, dan capabilities-nya. Contoh, saya pakai kasusnya PLN lagi nih ya, karena kebetulan saya lagi ada kerjaan di PLN. Misalkan Anda pernah dengar Econet belum? Udah? Ya, Econet. Econet itu produk kayak IndiHome-nya PLN.
Ya, pernah dengar ya? Nah, pernah. Nah, usaha PLN untuk membuka peluang bisnis yang baru itu bagus, baik. Karena ide dasar mereka itu tiap tiang listrik, pancang tiang listrik itu kan dia nggak butuh investasi lagi kan untuk masang fiber optik, ya nggak? Berbeda kalau sama saudara kandungnya Telkom, ya dia harus pasang tuh baru. Nah, tapi untuk masuk ke area bisnis yang tadi ini, ya, yang internet macam-macam ini, itu tidak mudah dilakukan oleh PLN karena DNA cara kerja dan tadi ya mungkin bahasa yang lebih itu DNA-nya PLN itu nggak secepat itu kan, know-how-nya dia harus belajar kan. Nah, jadi saya mau mengatakan nih di slide yang Mbak Eka tadi jelasin itu nggak cukup kita meyakini acquiring dan developing resource-nya itu ada, tapi capabilities kita itu bisa nggak ke situ, ya. Nah, ibarat apa ya? Kita yang tadi biasanya dengan industri tertentu seperti ini tiba-tiba harus berubah banget, dan memang tuntutan demand sekarang tuh seperti itu ya. Memang tuntutan demand tuh sekarang seperti itu, tapi kita harus nyiapin itu, maka agility itu yang biar cepat. Itu satu. Kedua, updating resource and capability dari external conditions dan firm strategy change. Kan kita udah diskusi, strategi itu sebelum TS ya, ada yang deliberate strategi sama emergent strategi, ya enggak? Ya, emergent itu yang bahasa sederhananya skenario plan B-nya, ya, plan B-nya, emergent strategi. Deliberate-nya itu yang benar-benar mau ngarah ke sana, ya. Nah, updating resource capability-nya ini kalau enggak. Nah, tapi ini sangat-sangat ini ya, industrinya misalnya tiba-tiba misalkan tadi ya Jarum atau Sampurna mau tiba-tiba mau jadi tech company. Nah, itu nggak mudah kan? Nah, dia udah tahu mau sunset, maka dia sekarang melakukan diversifikasi kan? Ya, dia melakukan diversifikasi, dia buat unit-unit bisnis yang baru, termasuk juga investasi. Kalau dia nggak punya capability, maka dia investasi ke perusahaan itu, ya nggak? Nah, Telkom misalkan beli sahamnya Gojek, atau bahkan Gojek beli sahamnya Bang Harto, karena dia nggak punya capabilities, yang saya bilang tadi DNA untuk jadi bank industrinya itu kan nggak istilahnya yang biasanya bawa motor bawa mobil terus tiba-tiba harus jadi rapi pakai dasi jadi bankers, itu nggak mudah. Karena dia nggak punya DNA yang bagus, maka gimana nih cara kita bisa ningkatin ekosistem? Ya beli saham, joint venture salah satunya. Bisa diikutin? Ya, kan kemarin kita udah ngulas joint venture, terus strategic alliance, dan macam-macam tuh ya. Yang kalau kita mau buat bisnis gitu ya. Nah, yang terakhir di sini structuring-nya, ya. Jadi the first in mind-nya ketika kita mau haluan pindah itu ya. Tapi ini saya mau ingetin. Sekarang saya mau tanya deh. Saya mau tanya, menurut Anda mungkin nggak? Ya mungkin nggak? Organisasi atau institusi yang tadi punya bisnis strategi yang lebih ke, kita udah bahas 3 ya, inovatif, ke low cost. Coba sekarang saya mau tanya Anda. Ada nggak? Mbak. Coba. Yang dia udah low cost, terus dia mau ke innovations misalkan. Kan ada 3 ya, quality, innovations, low cost. Ini strategi. Coba sama tanya. Mungkin nggak menurut Anda? Izin, Mau coba, Pak? Oh ya. Oke. Mas Ari sama Mbak Livia. Ya. Mas Aris dulu deh, boleh. Boleh. Mbak. Pak, mungkin kayak Hyundai itu, Pak, yang awalnya dia low cost ya, Pak ya, itu secara mobil ya, Pak. Tapi kan sekarang dia memposisikan perusahaannya itu kan di premium ya, Pak, atau inovasi gitu, Pak. Jadi bersaing di segmen itu gitu. Oke. Kalau Mbak Livia? Oh ya, kalau saya mungkin Pak, karena kan melihat kondisi yang serba dinamis ini,
Pasti kan seperti yang Bapak bilang, bagaimana mereka mempertahankan ketika masa sunset itu akhirnya membuat inovasi baru seperti itu. Jadi sangat mungkin sih menurut saya. Nah, oke. Gitu. Nah, kalau jawaban taktisnya tidak semudah itu. Ya, jawaban taktisnya. Ibaratnya kita biasa, tadi yang saya bilang ya, kita biasa jualan yang murah-murah, terus kita mau innovation space. Itu cara kita berpikir dan berperilaku staff itu nggak semudah itu. Ya, ini sekali saya bilang jawaban taktis. Ya, jawaban taktis. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, tapi ingat Mas Aris tadi, Hyundai itu mau gimana juga, dia kalau pasar otomotif ya, tetap aja kan yang innovation space, yang maksudnya yang quality itu tuh kan main yang di Eropa kan. Dia kan masuk middle sebenarnya. Termasuk dia masuk di negara-negara maju pun ya, maka kalau Toyota jualan Lexus kan untuk membridging. Lexus itu kan mahal luxury banget enggak gitu ya, tapi dia masuk di ya orang Clones itu juga udah jadi keren banget kalau di Indonesia loh ya. Ini sekali lagi kalau di Indonesia. Ya, tapi kalau di Amerika, di Eropa ya orang biasa-biasa aja karena BMW pun murah gitu kan, Mercy pun murah gitu. Nah, saya ingin mengatakan secara taktis nggak mudah itu, nggak semudah itu. Nah, bagaimana untuk transferring ke situ? Maka 3 ini yang harus dilakuin. Staffing, strengthening resource sama capabilities-nya, dan buat work effort-nya. Jadi 3 ini. Ya, 3 ini. Staffing, developing, sama structuring. Tapi in the process untuk menuju 3 key actions ini, maka dia harus punya sense of urgency yang tinggi. Kenapa kita perlu pindah dari low cost ke innovation space? Karena kalau enggak, maka karyawan semua itu akan berpikir, loh kita low cost, profit aja, kenapa harus ke innovation base? Oke, jadi tidak semudah itu mengubah kita aja lah sekarang ya. Tadi kan saya coba ini aja, saya coba tadi pancing-pancing. Kecuali kita ujiannya di kampus 5 jam close. Nah, udah mulai mengkerut-mengkerut kan muka kan? You see? Padahal itu hal yang biasa sebelum kita pandemi. You see? Ya, mungkin Anda akan nolak semua ini kalau mau diadain offline ini. Aduh Pak, jangan lah Pak. Udah enak-enak banget begini, nggak usah mandi, nggak usah harus macet-macet. Gitu kan? Nah, apalagi business institutions, organisasi yang gede banget. Nah, gitu ya. Maka strategi yang biasanya itu juga, iPhone itu sebenarnya pernah mau main di low cost, tapi nggak terlalu laku dengan iPhone yang agak murah itu. 5C atau apa dulu tuh? Berapa tahun yang lalu tuh? Nggak terlalu itu. Kalau Samsung agak berani dia buat brand apa ini flagship-nya ada gitu kan, dengan seri S sama Note-nya itu, tapi yang di bawah tengahnya ada, bawahnya ada. Ya. Tapi kalau Apple nggak ada dia main bawah tuh. Ya kan? Nah, terbukti ketika dia mau masuk ke pasar yang menengah ke bawah pun nggak sukses juga. Jadi jangan kira Anda Apple nggak pernah gagal. Wah. 5C apa 6C itu nggak laku itu. Karena orang mau beli iPhone tuh proud, ya nggak? Nah, ada survei misalkan kayak di Cina. Anda tahu nggak, luxury brands di muka bumi ini on the globe itu 30% disumbangsikan customer-nya orang Cina. 30% pasar luxury brand. Hasil riset menemukan ya, salah satu kenapa ya dia pengen mau identifikasi itu pakai data analytics, itu salah satunya si brandnya itu kalau dia pakai Giorgio Armani atau you name it lah yang gede-gede itu, dia bisa dikenali. Jadi kalau dia bawa tas itu, orang kenal itu. Oh ini Giorgio Armani. Oh ini DNC. Dia dikenali karena itu tadi. Nah sekarang kalau mau pindah tiba-tiba yang luxury brand mau main ke low cost, ya orang udah jadi berubah kan? Gitu. Semacam dulu komplainnya Soluna, mobil Soluna itu dijadiin taksi. Nah, orang yang pakai Soluna jadi komplain, wah kok dipakai taksi gitu. Nah, jadi sekali lagi
Mungkin, tapi tidak semudah itu. Ya, oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak Sunu, Ya, sorry Mas Haris. nanya Pak. Pak, untuk yang PLN ini Pak, dia masuk ke apa internet tadi Pak ya, provider itu ya. Itu untuk di sisi merekanya seperti apa Pak untuk ininya Pak, realnya Pak, perubahannya Pak. Apa yang mereka lakukan Pak, Pak Sunu? Sebenarnya Mereka kan sudah di listrik itu kan udah lama ya Pak ya. betul, Dan betul. expertise di situ gitu. Tiba-tiba dia untuk apa diversifikasi ke sana kan butuh expertise yang lain ya Pak ya. Dan organisasi strukturnya udah lama banget Pak. Benar. Ya, bagaimana untuk mereka change itu ya Pak ya? Benar nih, pertanyaan menarik. Saya juga baru tahu, Mas Aris, ternyata Iconet itu udah 22 tahun. Ya, tapi sekarang aja saya nanya, Anda kenal Iconet nggak? Nggak semua tahu. Oke? Nah, kan saya bilang itu kan, DNA kan? Nah, itu satu. Ya. Tapi ternyata dari laporan keuangannya, mereka tuh biasa menangani yang internetnya ya, Mas Aris, itu corporate, wholesale. Nggak main di retail. Oke, tiba-tiba ada RJPP keluar, tahun berapa saya diciptain sama orang PLN-nya, muncullah harus main ke retail. Yang biasanya wholesale, korporat, dia main ke retail. Nah, perperangan di retail harus hadap-hadapan sama IndiHome, kakak kandung, adik kandung. Oke, nah karena karyawannya kurang, DNA-nya juga nggak ke situ, ya berdarah-darah sekarang. Oke, nah jadi sebenarnya ya bagus maksud dia, mau dia generate profit yang lebih gede karena PLN lagi rugi ya sekarang ya, sampai 500 triliun ya. Ya saya juga masih, kalau secara orang awam itu masih nggak habis pikir kok bisa ya, gitu kan, kok bisa orang semua pakai, 270 juta orang pakai, tapi karena ada inefisiensi, mismanagement dan macam-macam. Oke, nah jadi dia sekarang sebenarnya udah profitable, Mas Aris, di korporat, ya, main di korporat. Tapi begitu saya kejar, siapa nih customer korporat Anda? Ternyata PLN juga. Ini penyakit kita kan. Buat anak perusahaan supaya uang nggak keluar, diputerin supaya balik lagi, lalu nanti dikonsolidasi di laporan keuangan, muncullah profit perusahaan. Nah, penyakit kita tuh. Saya nggak bilang itu strategi yang jelek loh ya, enggak. Tapi kan kita ada diskusi sebelum UTS kan nggak ada pakai strateginya. Apa kita bahas kasusnya si Walt Disney. Dia ngebuat itu bukan cuma untuk balik-balik muter ke Walt Disney Group. Saya sampai bertanya, misalkan Indonesia Power itu kan anak perusahaannya PLN. Boleh nggak dia jual tuh energi bukan ke PLN aja? Karena customer dia tuh cuma satu, PLN. Nggak boleh Pak regulated. Udahlah, tampung lah. Saya bilang. Pusing juga saya mau konsult, ngasih masukan saya bilang. Karena very, very over regulated kan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Waduh, saya berat. Nah, karena biasanya bukan hanya dikasih pancing, langsung kasih ikannya. Nah, itu Mas Aris, tadi kan kita diskusi itu ya. Kalau mau CSR tadi Mas Bagus saya cerita. Kalau kita menjelaskan ke Mas Arjen, ya berat kita bawa sembako, kasih udah selesai. Memang kayak es krim fenomena. Kita makan es krim, habis itu haus lagi kan. Jadi sebenarnya bagus dia masuk ke retail. Ya, growth makin gede dan macam-macam. Tapi dia nggak siapin yang kedua ini, acquiring, developing. Yang pertama staffing yang nggak dia siapin kan. Terus orang-orang yang wholesale tadi harus masuk juga ke retail. Ya ngeri kan. Lama-lama nanti profit yang korporatnya tergerus untuk investasi ke retail. Jangan-jangan malah mati bersama, bukan tumbuh bersama, ya nggak? Nah itu yang saya sampaikan ke teman-teman kalian. Wah hati-hati saya bilang. Tapi itu Pak keputusan manajemen ya, yang ngerti saya maksudnya ya, dia pengen ya generate lah, untuk generate profit yang lebih gede lagi. Nah karena itu bagusnya itu kolaboratif. Misalkan dia kan mau membangun SKPLU ya, tahu nggak SKPLU itu ini stasiun listrik itu Pak. Kalau Anda punya mobil listrik,
ke pom bensin untuk charging, ya. Itu collab sama misalkan Pertamina, karena Pertamina udah punya SPBU-nya, teknologinya dari PLN, cakep kan kalau bareng-bareng. Nah kadang-kadang mau gitu tuh silo juga masalahnya kan di Pipik Puncak. Nah antar si BOD-nya. Nah udah kan repot kan, udah kayak gini kan. Nah itu Mas Aris kalau ngomongin BUMN. Nah, jadi muter-muter itu aja. Tapi anyway yang penting sih kalau yang udah bagus, BUMN-nya udah sehat ya jangan digerogotin lah. Kalau saya sih yang penting itu sih ya. Jalan terus, yang penting jangan digerogotin lah. Nah, terus harus membuka collaborations antar BUMN kita tuh wah ratusan ya, banyak sekali kan. Ya yang sehat katanya Pak Erick Thohir cuma ada berapa? 20? 15 yang nggak tahu. Nah, itu yang harus makin gitu. Intinya kalau kita mau buat business development ya, kan Anda mungkin sebagian juga ada di BizDev nih ya. Business development itu tadi kita mungkin suka berangkat tuh mikir buat strategi dulu ya enggak? Buat strategi dulu, lupa nyiapin SDM. Nah, sehingga waktu dieksekusi di running loh kok nggak melaku ini, kok nggak jalan-jalan. Ya iyalah, si SDM-nya belum paham mau kemana. Apalagi kalau si corporate plan-nya itu dibuatin orang konsultan, ya enggak? Ini Bang Mister ketawa-ketawa sering berarti ngadepin kayak gini. Nah, kan? Nah, itu aja. Oke, sekarang saya mau tunjukin, tutup itu Mbak Livia. Saya mau tunjukin gimana yang paling win-win solutions, kata Kotter, disebut dengan dual operating system. Ayo kita lihat sama-sama ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan lagi boleh. Dual operating system. John Cotter, and I'm here to talk to you about winning in a faster and faster moving world. A world where more threats are coming at us from all kinds of different unpredictable directions, but also in which there are more windows of opportunity, opening and closing faster than ever. I am convinced that we've crossed a line in which the old methods that we've used to deal with this no longer work. And I want to talk to you briefly about what seems to work in this faster and faster moving world. To understand this, I found you need to understand how organizations naturally evolve over time and how that has gotten us to where we are now. All organizations start with a structure that kind of looks like a dynamic solar system or a molecule. Their advantage is that they can be very, very fast, very agile. They can run around existing competition. They start with a set of entrepreneurs. It doesn't matter if they're trying to make a new type of microchip or a new type of chocolate chip cookie. They attract people who work on various initiatives. It could be anything. Playing around with crazy ideas, talking to customers, doing things with alloys. And they can drop those initiatives and start new ones. If they're successful, though, they have to be able to make and ship a product or deliver a service. And as soon as that happens, you start to see growing something that we would recognize. It looks more like a hierarchy. It has jobs, it has processes, and if they... Yang saya bilang tadi, diawali oleh para founders yang sifatnya tadi ya kayak cookie tadi itu network based, tapi lama-lama dia butuh hierarkil kan. Nah, bulat-bulat ini mungkin makin nyaris. Nanti kita lihat lagi, coba. They continue to be successful. Of course, it's that part that has to grow. And it grows, and for a brief time, you've got both systems that tend to be hooked together well because of the entrepreneurs who play a part in both, and sometimes the old-timers that have jobs over at one side and they're still in that entrepreneurial system. But as successful as they are, you know what part grows. Nah, and it makin sukses, makin gede kan?
Dan makin hierarchical kan? Nah, grows, and at a certain point, it doesn't like the old entrepreneurial, unpredictable. makin lama makin kecil yang entrepreneurialnya. Karena semua udah SOP base, hierarchical base. Oke. Whipping around system, and so it systematically eliminates it, and you end up with what we all know, a typical modern organization. Now, in a slow enough moving world, that can work fine, and it does. But as the world starts to speed up, it doesn't. And so what smart people do is they augment it. They add strategic planning committees. They hire strategic consultants. They put together interdepartmental task forces or project management organizations to first create and then to execute strategies. And if this is done well, it works up to a point. But as the world speeds up more and more, it doesn't. So they continue along this same path. It happens naturally. You add another committee, you add work streams, you add more strategy pieces. And after a while, all of this addition actually slows you down, and the whole thing starts to sink into the muck, which obviously does not win today. It raises the question of what could win today. And actually, you just saw it a minute ago. Now, let's rewind the tape. Okay, start there and go back. Go back some more. Now stop. There it is. Something that can be reliable and efficient now, and can be fast and agile in helping you maneuver through this faster moving environment. It creates more wealth, better products and services, a terrific place to work, and perhaps most importantly, profitable growth. That raises the logical question of, can you create that and get those results? And the answer is yes, we've proven it. A set of processes and procedures and methods can take you from wherever you're at, and you start growing that entrepreneurial piece from the center on out in an organic way. You keep the two pieces connected in a very solid way, and you end up with this mechanism that can be both reliable, efficient, fast, and agile, and win today. Here's the bad news. How many organizations have succeeded in doing that? About 0.001%. Really, seriously. Here's the good news. It doesn't have to be that way. It doesn't. You can change. You can create what's needed. And when is the time to do that? No question. It's now. So. Nah, clear ya? Tadi ya. Kita harus ngebawa gimana caranya yang hierarchical itu tidak kita wipe out sama sekali, gitu ya, kita pertahanin tapi makin kita perkecil, dan itu secara organis kita buat lebih entrepreneurial. Jadi kayak ada dua both struktur organisasi yang saling terconnected gitu. Nah, untuk melihat look up itu, wah itu makanya tadi cuma 0,01 karena pasti berdarah-darah atau mau merubah ke situ. Apalagi udah sangat wah kental ininya macam-macam lah gitu ya. Karena manusia nih. Makanya kata Kotter, sebenarnya dengan kita menempatkan orang yang tepat, waktu yang tepat, ability dan skills yang tepat, sebenarnya strategi kita itu udah berjalan 50%. Sayangnya banyak institusi organisasi fokus dia untuk buat corporate plan yang enak dilihat, pakai dashboard, keren, tapi dia lupa menyiapkan si SDM-nya. Begitu selesai presentasi, bingung semua mau kemana. Ya sih. Nah, bukan hanya di Indonesia itu, ya, bukan hanya government company itu.
Swasta pun juga gitu. Karena paling enak dilihat mata kan, dashboard gitu kan, presentasi enak dilihat mata. Tapi PR homework, the baseline-nya itu, apakah karyawan kita tuh udah siap menuju ke sana? Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, pertanyaan ke presenter kali, kalau nggak mau bertanya ke saya, ke presenter. Ada? Nggak ada. Oke, sekarang saya masuk ke contoh bagaimana bisa loh, ada loh contohnya yang berhasil, yang 0,01 tadi, ya 0,01 tadi, yang dari conventional hierarchical structure shifting menjadi agile. Setelah ini saya ingin buat Anda exercise, saya bagi kelompok, kita masih cukup banyak punya waktu. Exercise, coba latihan mapping yang hierarchical organizations di perusahaan Anda masing-masing untuk going to agile form. Oke? Kita lihat dulu videonya biar ada gambaran dulu. Oke, kasusnya di perbankan di ING. Mungkin ada juga yang di perbankan sekarang. Kita lihat sama-sama. The world around us is changing rapidly, and the change is driven by technology. Clients have an increasing number of options in contacting those they do business with. Businesses that must be available 24/7 and provide relevant, top-notch, personal service. That applies to all commercial enterprises, including banks. Digital innovators such as Spotify and Netflix are at the forefront of such developments when it comes to tailoring their service to client needs. They have a clear concept of corporate culture and a defined approach to collaboration processes. They believe firmly in the methodology called Agile. For ING, they are important sources of inspiration in establishing a new way of working together, a new level of servicing clients. The new way of working calls for quicker reactions to changing client needs, less interdepartmental passing of the baton, fewer coordination meetings, more room for initiative, and higher levels of responsibilities for teams and individuals. So, how does it work? The fundamental unit in our future head office organization is the squad. Squads are self-steering, autonomous teams of up to 9 people, responsible end-to-end for their own specific customer-related mission. Squads are built around different disciplines, different areas of expertise, and different backgrounds. For example, the squad mortgage application concerns itself with developing and implementing the most customer-friendly and most efficient way of moving from first mortgage submission to final approval. And the squad search engine is dedicated to developing the most customer-friendly and effective search engine for our various digital channels. In squads, you can expect to find colleagues from marketing, product management, formula management, data analysis, user experience, and IT. Nah, jadi satu squad itu dia multidisiplin. Itu ya, Anda bekerja di multi background. Jadi kalau kita sekarang merasa nyaman kalau kemana-mana traveling pakai Google Map, itu ada satu tim atau satu personal, itu dia bukan ahli IT, bukan ahli bisnis, tapi dia seorang antropolog atau sosiolog. Nah, mungkin kita nggak pernah kepikiran kan, tim kita ada antropolog sama sosiolog. Kenapa penting? Karena antropolog dan sosiolog lah yang paling tahu perilaku massa. Oke? Itu yang dilakukan oleh Google. Nah, gitu ya. Bisa kalau di perbankan kan mungkin hampir, ya mungkin kalau di level yang ini
buka di segala jurusan gitu ya. Tapi untuk ngerjain yang kayak begini, udah mulai belum masuk belum? Tuh, kita lihat. Sometimes more of the one or more of the other, depending on the nature of the squad's mission. Within each squad, product ownership is assigned to one squad member. This product owner is responsible for what a squad does, is in charge of the backlog and to-do list, and determines priorities. Jadi product owner ini kayak leaders di squad itulah, ya, pemimpin di squad itu, ya, yang dia menentukan mau ngelakuin apa, buat produk apa. Kalau sekarang istilah kerennya tuh product manager. Nah, product manager yang dia tahu end to end, ya, dia tahu end to end. This does not mean the product owner is the boss. Coordination between members of the same discipline takes place inside chapters. There is, for example, a chapter Data Analytics, a chapter Customer Journey Mortgages, a chapter Products Management Processes. Chapters determine how jobs should be tackled. The chapter lead is ultimately responsible for this and also represents the hierarchy for squad members, taking responsibility for personal development, coaching, and the performance management cycle of individual squad members. The chapter lead will perform these duties in addition to their regular day-to-day job in their own squad. But if squads are self-steering and autonomous, how can we ensure coordination between squads? That Nah, gimana tuh cara dikoordinasi antar squad? Ya, pakai apa? is where tribes come in. A tribe Dengan tribe, terdiri sekitar 150-an orang di dalam tribe itu. Nggak boleh lebih, nggak boleh terlalu kurang. is a collection of squads with interconnected missions. There is a tribe securities and private banking, a tribe mortgage services, Kalau di bank kan ada yang kredit, ada yang retail, ada yang macam-macam tuh. Nah, itu jadi tribe-tribe sendiri. etc. As a rule, a tribe contains fewer than 150 people, coordinated by the tribe lead, who, although not the traditional boss of all tribe members, ensures that knowledge and insights are shared, establishes priorities, and allocates available budgets. The tribe lead also forms the interface with other tribes. And that's it. Well, almost. There is one more vital role, that of agile coach, the person who coaches individuals and squads and who helps them to grow and prosper. That, in a nutshell, is how most of ING head office will function in the future. Most, but not all. The agile approach involves flexibility in adapting to the needs of the moment. The forming of tribes is very much a tailor-made thing, dependent on specific goals and circumstances. And that is an approach that may not suit all business functions, and so a degree of trial and error will help us establish what does and does not work in practice. The agile approach is in itself agile and not cast in iron. That is what makes it such a valuable tool in achieving our goals. Oke. Ada komentar dulu. Yes, Mbak Titi, silakan. Iya Pak, dari tadi mau nanya tapi bingung saking banyaknya Pak, terus terang Pak. Ya, jadi isu agile organisasi ini kan sebenarnya sudah kayak tren gitu ya Pak di dunia OD lah atau bisnis kita saat ini gitu ya, termasuk mungkin di tempat saya juga gitu. Jadi memang saat ini tuntutannya adalah membentuk si agile organisasi ini. Persis tadi seperti yang tadi mungkin diilustrasikan membuat satu matriks organisasi di samping si structural organization yang memang dia akan support secara function, secara fungsi di berbagai lintas function yang akan bisa mendukung objektif atau strategis dari perusahaan gitu kan ya Pak sebenarnya. Nah memang tapi saya setuju dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, challenge-nya tuh lumayan banyak banget gitu ya, kalau mau dibilang banget iya gitu loh, complicated dan kalau mau nanya sebenarnya saya pengen tanya hal-hal yang technical banget Pak, sampai istilahnya tuh orang gimana nanti kalau udah ngerjain itu, kalau proyeknya udah selesai terus dia gimana, terus kalau ketika dia ngerjain proyek itu
dia harus kerjaan utamanya apa enggak, misalnya kayak gitu. Itu kan jadi masih perdebatan yang seru banget karena kan kaitannya sama personal cost, kaitannya dengan kita nggak punya orang gitu ya, kayak gitu-gitu deh Pak sebenarnya. Nah, sebenarnya juga saya juga pengen tahu lebih jauh lagi kaitannya tadi kan, berarti kalau setahu saya kalau di spot-spot itu kan sepengetahuan saya mungkin kalau TI itu teknologi informasi itu sesuatu yang kayaknya mudah untuk dibuat dengan model itu ya, karena di tempat saya udah mulai dibuat tuh model spot-spot seperti itu, dan tadi saya baru tahu kalau ada spot leader gitu ya, itu kan artinya dia yang akan mengorganize lah ya, mengkoordinir, memfasilitasi para squad yang ada di dalamnya untuk melakukan proses kerja. Sebenarnya Pak untuk tantangan di kita sendiri, maksudnya kaitannya dengan pembentukan agile organisasi ini, kemudian tadi penjelasan dengan bahwa strategik itu sekarang nggak 5 tahunan, tapi strategik itu short term. Itu gimana ya? Maksudnya kaitannya dengan itu, apakah memang itu akan mensupport si agile organisasi ini memang akan mensupport si short term objektif ini, dan bagaimana HR itu bisa paham, bisa tahu arah organisasi sementara dibuatnya short term gitu. Itu kan menjadi kayak tugas besar di HR gitu ya Pak, terutama yang kaitannya sama manusia gitu ya, untuk mengetahui bisnis itu mau kemana sih, terus mau ngapain user, apalagi kan terus misalnya kompetensi itu berubah gitu loh, sementara kita nggak provide kompetensi itu, dan di pasar mungkin kita harus cari yang tadi itu, mungkin kita harus cari pro hire dan lain sebagainya. Itu sih Pak, tadi mungkin saya pengen dapat view itu Pak. Thank you ya Pak Sun. Menarik Mbak Titi, saya jawab dulu nanti ke Mas Kosi ya. Kan tadi Kotter bilang tuh memang yang berhasil cuma 0,01 tuh Mbak. Kalau dia mau pakai dual operating system ya. Dia nggak ngomong agile nih. Tapi salah satu pakai dual operating system itu bisa memfasilitasi yang agile tadi. Ya. Sehingga kalau pertanyaannya, apakah dengan agile organizations ini dia bisa makin tadi mungkin buat strategi itu 2 tahunan, justru itu sebenarnya. Dengan agile tadi dia makin lebih lincah dan fleksibel. Gitu ya. Karena memang di sini tuh kalau yang tadi itu memang produk jadi sebenarnya pakai agile organisasi kayak gitu itu tidak harus organisasi yang tech company gitu Mbak, nggak harus kok, nggak harus. Contoh misalkan perbankan, tapi perbankan dekat sama dengan teknologi gitu ya. Nah karena kalau kita lihat misalkan tadi di ING itu dia ada mortgage gitu kan, ada macam-macam itu kan sebenarnya divisi-divisi konvensional yang sekarang eksis Mbak, ya yang sekarang eksis. Terus misalkan di satu tribe itu tadi dia belajar tentang, ada yang tahu tentang customer journey. Misal kalau kita pakai aplikasi mobile apps gitu ya, itu kan terasa banget mana yang nyaman banget, mana yang enggak kan. Kalau Anda pernah lah pakai lebih dari 2 atau 3 mobile apps gitu ya. Mana yang mengklaim digital banking, mana yang pura-pura jadi digital banking. Gitu ya. Ada yang mengklaim misalkan nggak perlu datang ke cabang, bisa buka secara ini di rumah, rekening, iya benar, tapi untuk validasi tetap harus datang ke cabang. Nah, itu kan karena mindset. Ya, mindset. Jadi bukan benar-benar di truth digitalnya. Nah, sekarang gimana nih ngubahnya? Yang dari hierarkis tadi ke sini. Yang pertama, kita jangan latah dulu Mbak Titi. Latah dalam artian, wah inilah yang paling bagus. Ya, inilah yang paling sempurna dan kalau kita mau agile dan sukses itu. Karena itu, tadi Kotter menjelaskan, jangan dibabat habis tuh yang tradisional. Gitu ya, semua diganti jadi trap-trapan itu. Enggak. Kita pertahankan, tapi ada yang ditarik, ada berapa yang potensial kan. Assessment dulu dong orang SDM-nya ya. Assessment dulu. Nanti mana tuh yang bisa jadi squad leader, agile coach. Terus kita harus petain dulu tugas si squad itu ngapain. Karena dalam squad itu ada chapter kan. Ada chapter data science, ada chapter customer journey, ada customer itu. Nah, apakah kalau tempat Mbak Titi itu harus ada customer journey, sangat bergantung dengan bisnis yang mau di-provide. Nah, makanya sesuai kebutuhan.
Oke, sebenarnya untuk apa sih itu? Bukan untuk keren-kerenan, karena dia benar-benar membreak out hierarchical tadi itu. Nah, sayangnya diterjemahkan di perusahaan atau organisasi kita itu, yang agile itu co-working space-nya terbuka. Buatlah kita investasi gede-gedean. Padahal kerjanya masih sama gayanya. Selamat pagi bos, ini bos ada MOU, surat, terus. Kan ketawa kan? Udah investasi buat co-working space, kok begini-begini aja kerjanya? Karena cuma ngubah fisik. Nggak the way we think, the way we behave. Nah, terus pertanyaan kedua, SR harus bagaimana? Nah, makanya kalau Dev Uri itu bilang, udah lama dia bilang sebenarnya, ada 4 kan tugas SDM itu. Yang pertama sebagai administrative expert, yang kedua sebagai employee champion, ketiga agents of change, dan strategic partner. Biasanya SDM ini kalau yang masih konvensional, yang masih 1.0 atau 2.0, SDM itu hanya dilibatkan kalau mau memutasi karyawan. You see? Dia terlalu dikriminal fungsinya, terlalu direndahin. Nah, maka orang SDM pun harus tahu bisnis konteks. Sayangnya, orang SDM ini nggak serawung sama orang bisnis development kadang-kadang di kantor itu. Orang bisnisnya butuh kayak begini, pasar orang, misalnya contoh tadi PLN ya, mau masuk retail gitu kan. Nah, SDM-nya dilibatin nggak tuh? Atau dia cuma mau tembak, saya butuh segini. Kan itu kan reaktif. Nggak nggak antipatif. Nah, begitu dia mau memutuskan untuk retail, sebelum masuk ke situ, kan nggak bisa otomatis tahun ini, mau retail tahun ini juga langsung bergerak. Disiapin dong sebelum tahun ini. Kita lihat nih, perperangan di retail kayaknya ini masih blue ocean nih, gitu kan. Nah, sehingga BizDev dan SDM itu, dia harus ngerumusin bareng-bareng. Sayangnya, ini sering nggak terjadi. Itu loh masanya Mbak Titi. Lalu seorang SDM ditembak, Anda ini naikin gaji, nurunin gaji, mutasi aja. Nah, dia nggak bersifat bisnis strategic partner. Ataupun kalau dia udah ngomong change of agent, nggak didengerin. Atau dia udah capek ngurusin assessment performance appraisal. Udah capek ngurusin mutasi ribuan orang. Boro-boro dia mau mikir kayak begini ya. Sebenarnya apa ya, muter-muter gitu aja sih. Nah, bagaimana organisasi melihat fungsi SDM, gitu ya. Bagaimana BOD atau top management tuh ngelihat seberapa strategis sih SDM itu gitu. Nah, biasanya tuh yang repot lagi kalau dia hanya berpikir 4-5 tahunan masa kerjanya dia aja kan. Jadi dia nggak long term kan, mikirnya kan. Ya udahlah, aku juga 3 tahun 4 tahun lagi mungkin diganti, atau within 2 tahun dah diganti. Ya, saya ngapain harus terlalu berpikir keras untuk itu kan. Maka dia mungkin priority, ya udahlah yang penting profit gede, ngasih target yang semena-mena. Nah, kasih target yang semena-mena tadi itu. Nafsu aja yang gede, kemampuan enggak. Padahal udah dibilangin sama Mbak Eka sama Mbak Livia tadi. Strengthening your capabilities sama resource. Anda mungkin udah sering kok ngadepin kayak begini gitu loh. Kadang-kadang tuh juga harus dibilangin dulu sama orang luar kan, baru percaya kan. Kadang di perusahaan itu kan lebih orang, kan saya udah bilang itu, tapi orang luar yang ngomong. Kan itu. Nah, nanti kita akan sebelum ke Mas Kosi, sebelum ke agile tadi, saya udah siapin ininya, template-nya. Coba Anda foto gitu ya, screenshot yang hierarchical sederhana sekarang. Coba ya dipikirin gimana cara buat itu menjadi agile. Gitu ya. Jadi nanti kita diskusiin.
Nanti kita diskusi. Silakan Mas Kosi, terakhir sebelum kita diskusi. Iya Pak. Tadi saya melihat itu kan tadi Bu Titi juga nanya gimana kalau yang si Agile ini tuh dia punya pekerjaan tetapnya gitu kan. Jadi si Agile ini kan sifatnya kan kayak task force gitu kan Pak. Nah terus berarti saya mau konfirmasi juga, berarti tadi yang dari urutan 3 tadi itu Pak, pertama kan staffing tadi. Berarti artinya HRD, fungsi HR ini berarti harus menjadi backbone-nya dong Pak. Berarti Pak. Dia harus dia sebagai change agent, dia menyuarakan kebutuhan struktur ke depan tuh kayak gimana. Dia menyuarakan bisnis external demand tuh bagaimana. Dan dia harus ngomong sama BizDev gitu ya. Kamu butuh apa dan menyiapin apa within misalkan 2 tahun lagi. Itu peran strategik. Makanya disebut strategic partner kata Dave Ulrich. Nah, banyak kan sekarang masih 1.0 atau 2.0 cara berpikir SDM-nya. Nama aja bagus, Human Capital Department, ya you name it lah. Iya. Padahal masih aktif gitu. Soalnya di kantor tuh kan lagi bikin aplikasi ERP gitu kan Pak. Nah sehingga ERP itu kan banyak semua divisi, terus disiplin ilmu kan terlibat gitu. Nah ini lagi pada menuntut gitulah kepada HR tuh untuk bagaimana KPI kita gitu. Kan kita punya pekerjaan inti, lalu kita punya project juga gitu. Nah, kalau kita lihat kasus ING, Mas Kosi, kalau boleh tahu di mana ininya institusinya? Di Nusantara Infrastruktur Pak. Jadi penyedia jalan tol. Oke. Nah, kalau di ING itu yang tadi yang tadi kita udah bahas quote dan macam-macam trap tadi itu, dia sifatnya nggak ad hoc. Begitu selesai project bubar enggak, karena dia jalanin day by day operatingnya. Misal mortgage tadi dia jelasin, orang mau apply pertama kredit sampai akhirnya diterima gitu kan. Itu kan core bisnisnya dia kan. Nah, sehingga nggak cuma ad hoc atau untuk jadi keren-kerenan aja tadi. Tapi benar-benar dia benar ya transformasi benar lah itu dah. Transformasi digital transformation itu orang suka salah kaprah buat aplikasi selesai. Aduh, jauh banget. Digital transformation itu nggak hanya sekedar buat aplikasi. Digital mindset orangnya, ubah digital readiness-nya udah siap atau enggak. Jadi kalau pakai ING konteks tadi, saya nggak bilang ING paling bagus ya, ada banyak kasus yang lain ya Mas Kosi. Dan itu memang harus di-adjust itu. Itu dia sifatnya tidak ad hoc. Nah, jadi yang tadi Mbak Titi dan Mbak Kosi raise isu, Pak dia kan udah punya reguler pekerjaan, ya nggak? Nah, terus ke situ gimana nyimbanginnya? Enggak, kalau di ING. Ya orang memang dipindahin dari situ. Oke nggak? Manajer tadi itu nggak ada lagi istilahnya yang SPV, EPV mau panjang itu. Nah, jadi squad coach, agile coach, pimpinan tribe, pimpinan squad berubah ke situ. Nah, masalahnya Mas Kosi lagi isu yang lain adalah siap nggak orang yang tadinya AVP, SPV itu jadi tiba-tiba nggak ada judul-judul title itu yang kalau kasih kartu nama keren banget, gitu loh. Nah, itu isu lain tuh, isu culture tuh untuk berubah jadi menerima orang dia jadi agile coach. Orang juga mungkin nggak mudah juga jelasin kan, Mas Kosi nih misalnya kasih business card, oh saya itu agile coach, orang juga nggak tahu kan, ya kan? Paling segelintir orang yang tahu. Nah, di Telkom udah mulai sekarang, Telkom itu sekarang udah rekrut Scrum Master. Nah, udah mulai, good, bagus inisiatifnya. Nah, tapi untuk level Telkom yang gede banget tuh nggak semudah itu juga untuk tiba-tiba berubah ke situ semua. Ya, saya kadang juga misalkan saya kan pakai IndiHome nih, misalkan saya mau naikin bandwidth aja tuh jadi ribet banget. Kenapa? Dia nggak paham customer journey. Dipikirnya
Click point itu udah selesai, touch point itu udah selesai. Nah, padahal kita harus memetakan customer journey. Itu yang dilakukan Netflix. Dia tahu pain point orang itu di mana, kan? Itu tidak dibuat ad hoc gitu loh, Mas Kosi. Nah, kebanyakan dibuat ad hoc. Kalau mau nyelesain buat project aplikasi ini, kita buat ejal-ejalan ya. Wah, buat squad macam-macam. Ya kan? Udah selesai, berhenti dia kerja. Padahal harus ada continuous improvement terus kan. Aplikasi itu kan ada bugs, ada UI UX-nya harus diperbarui terus gitu kan. Nggak cukup kita sekali habis itu udah selesai. Maintenance-nya itu yang lebih menantang. Jadi dibikin sustainable gitu ya Pak ya sebetulnya Pak? Iya. Nah, masalahnya siap nggak tuh Mas Kosi untuk yang tadi itu nggak jadi itu. Atau kalau mau transisi ya udah tentuin aja lah dulu ya transisi siapa nih yang willing dan punya potensial untuk tadi jadi squad dan macam-macam tadi itu ya, triad squad macam-macam. Tapi nggak cuma sekedar kamu jadi agile coach, kamu jadi squad leader, kamu jadi tribe loh ya. Tapi disiapin dia itu apa sih tribe itu? Nah itu harus ngerti dulu. Kenapa sih kita harus berubah ke situ? Itu yang jarang. Biasanya top down policy kan, waterfall kan. Udah kamu nurut aja lah, ikut aja lah itu. Udah keren kok itu. Ini kita paling butuh itu kok. Pelongo. Lalu bilang, nyalahin. Nggak cocok nih Angel. Itu Mas Kosi. Nah, tapi kalau mau pakai dual operating system tadi, ya udahlah. Kita assess mana yang dia lebih ke tadi, network dan macam-macam ini. Yang jadi SPV dan macam-macam itu tetap, tapi jangan banyak gitu loh. Yang dual operating, maksudnya hierarkinya nggak gede. Untuk apa? Dia yang satunya lagi dipindahin yang lebih ke entrepreneur tadi, yang nyari bisnis development macam-macam, cari peluang bisnis baru, buat assessment, buat risiko mitigasi macam-macam ini. Nah, itu yang lebih ke yang tadi. Yang cookies, kayak cookies tadi kata si Kotar, supaya dia itu terus ngikuti perkembangan bisnis, demand-nya itu mau kemana gitu. Itu tadi makanya kita kan di era VUCA, kita udah buat kayak gitu aja, uncertainty-nya masih tinggi kan Mas Kosi. Nah itu uncertainty-nya tinggi, vulnerable, apalagi VUCA tuh vulnerable, uncertainty, complexity dan macam-macam itu tinggi. Nah itu yang kita udah begini aja belum tentu berhasil juga gitu. Mas Muhtar ya tadi ya, Resen, masih mau nanya atau enggak? Atau mau komentar Mas Muhtar? Silakan. Izin Pak Sunu, sebelumnya saya mau izin Bapak dan teman-teman buat share screen. Agak kecil suaranya Mas. Izin untuk share screen 1 slide ya Pak? Boleh. 5 slide juga boleh kok. Kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Oke Pak, saya tertarik Pak tadi disampaikan sama Bapak Pak. Oke. Good. Coba gedein. Tampil nggak Pak? Yes, oke. Nah, tadi juga saya sebenarnya kepikiran seperti yang dipertanyakan sama Mbak Titi dan Mas Kausi ya Pak. Jadi emang awalnya kayak kebetulan saya pribadi itu agak menggelitik dengan beberapa mekanisme terkait dengan project charter Pak. Karena kan mungkin kalau di kami itu yang paling pertama kali sebelum mengenal Agile itu kan ke penerapan Lean Six Sigma ya Pak, LSS ya, Lean Six Sigma, di mana kan pertama kali mengenal project charter dan segala macam itu kan mulanya dari Six Sigma. Nah, dan ternyata sepanjang perjalanan seperti yang disampaikan Pak Sunu tadi, untuk Lean Six Sigma ini dia ada keterbatasan. Contohnya kayak berapa lama time project plan-nya Pak. Dan agak kesulitan kalau dilanjutkan ke improvement bisnis selanjutnya. Setelah project ini selesai, itu akan selesai di situ saja. Orang-orangnya akan bubar seperti yang disampaikan oleh Pak Sunu. Nah, mungkin ini sedikit izin sharing Pak. Kami juga lagi proses untuk mengawinkan atau ini konsepnya Agile sama konsepnya Lean Six Sigma, di mana di tengah-tengah rekrutmen atas ke beberapa masalah itu kami juga setidaknya menyiapkan 3 pertanyaan ini yang harus dijawab terlebih dahulu Pak, baik dari tim maupun dari kami dari SR. Seberapa penting pelanggan itu menginginkan adanya perubahan atau mekanisme proyek tersebut. Lalu seberapa kuat kita untuk mewujudkannya. Nah, dari itu baru nanti kita akan coba ngambil garis tengahnya itu apakah ada dampak dari bisnis yang akan kita jalankan tersebut.
Dan proses agile ini sendiri kalau mau diterapkan berkelanjutan memang kuncinya itu tadi Pak, keberlanjutan di improvement-nya. Jadi setelah ada misalnya udah dapat analisisnya, kita butuh setidaknya ada pertemuan antar tim yang harus dilanjutkan, baik dari equip-nya maupun dari practice-nya. Dan di bawah ini ada yang paling bawah itu ada sejenis iteration ya Pak, perputaran siklus. Nah yang inilah sebenarnya mungkin konsep agile yang sebenarnya bisa diterapkan di hampir seluruh organisasi, baik dari sektor jasa maupun di produk. Mungkin ini sedikit gambaran saja Pak, karena kalau kita sekedar terpaku pada project charter dengan skupnya memiliki waktu jangka tertentu seperti yang disampaikan oleh Pak Sunu tadi, selesai ini project kelar pula timnya dan akan sulit untuk dievaluasi maupun diimprove kalau ada bug dan sebagainya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya. Plus juga tadi ya kan tadi saya bilang, plus juga ya harus siap-siap berganti tim juga gitu. Jadi kita nggak bisa di orang yang sama terus gitu. Nah kayak gini nih kan dari proses rekrutmen aja udah harus dipikirin tuh karyawannya. Dia siap nggak dengan gaya kayak begini? Dia punya, saya suka pakai kata DNA ya, dia punya nggak DNA yang kayak begini gitu. Yang agile tadi kayak begini. Ada tipikal orang yang memang nggak suka kan, terlalu berubah-ubah banyak kan. Ada memang orang yang kayak gitu. Nah berarti dia diposisiin jadi gimana? Atau bahkan mungkin sekarang BI itu kalau rekrutmen dia pakai PO fit itu ya. Jadi dia di setelah administratif terus kalau nggak salah tahap 1 atau 2 dia udah pakai PO fit dulu. Ini orang cocok nggak secara original fit culture dengan itu sebelum dia menuju ke stage seleksi yang selanjutnya. Kalau udah nggak cocok dari awal culture ya ngapain kan? Ngabisin uang aja kan? Ya kan? Nah gitu. Cuma saya nggak tahu nih. Saya belum tanya juga teman-teman di BI. Dia ngelihatnya itu berdasarkan kecocokannya saja atau incongruence-nya diperhatikan juga. Maksud saya begini, nggak selamanya tim yang baik itu harus seragam semua. Gitu. Karena justru dengan ketidakcocokan jadi rich. Ya, multiple backgrounds tadi itu. Nah, kalau dia ngelihat cuma dari aspek PO fit congruence-nya saja, nanti cara berpikirnya ya udah gitu-gitu aja kan, karena orangnya relatively sama. Nah, yang menarik ya dalam saya sih ingin mengatakan sebenarnya ini menarik bagus tapi to be cautious gitu. Kalau mau implementasi ini wah harus dibikin benar gitu, harus benar-benar disiapin benar gitu. Change management prosesnya harus disiapin, SDM-nya juga harus disiapin. Kapan sih kita mau ke sana? Terus gitu. Jadi orang tuh namanya manusia kan suka kaget dan macam-macam kan. Dia biasanya denial kan di tahap-tahap awal. Nah, itu yang harus disiapin. Nah, gitu kira-kira. Nah, sekarang saya udah siapin di Miro. Sebentar.